Kita simak video ini, bagaimana kronologinya, bagaimana orang ini bisa menjadi kepala desa tapi di kemudian hari terkonang ijazahnya palsu. Hazim Kepala Desa Tunggul Bulin terpilih dari pemilihan kepala desa tahun 2020 lalu terpaksa diamankan ke Mapolres Merangin. Hazim diamankan polisi diduga menggunakan ijazah sekolah palsu saat mendaftar sebagai calon kepala desa Tunggul Bulin, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Ia membeli ijazah palsu tersebut dari seseorang dengan harga Rp2.500.000. Usai membeli ijazah palsu, pelaku lalu menggunakan ijazah tersebut untuk mencalonkan sebagai kepala desa Tunggul Bulin dan menang pada saat pemilihan. Namun setelah diteliti dengan cermat dan mendapatkan laporan dari masyarakat, jika ijazah yang digunakan Hazim untuk mendaftar sebagai kepala desa adalah palsu, pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, pihak kepolisian langsung menetapkan Hazim sebagai tersangka bersama pembuat ijazah. Jadi penanganan kasus kades seperti ini kita sudah amankan 2 orang, di mana 1 orang calon kades yang kemarin terpilih. Sudah kita lihat bersama-sama ya, ini ada perbandingan, coba kita bandingkan satu persatu kasusnya. Orang ini sudah menjadi kepala desa. Pihak panitia penyelenggara pemilihan kepala desa menerima ijazah kepala desa tersebut. Di kemudian hari setelah ditelisik ternyata palsu. Apa persamaannya dengan kasus yang sedang ramai terjadi tentang ijazah palsu? Berarti KPU pun bisa juga nasibnya sama seperti panitia penerima seleksi kepala desa tersebut yang barusan di video. Artinya kemungkinannya ini pun bisa terjadi seperti itu. Tinggal ada kemauan penegak hukum itu mau menegakkan hukum sebenar-benarnya atau takut dengan tembok yang sangat besar backing-backingannya. Ini harus kita pahami bersama. Jadi kita kalau ada kasus kan ada, kalau di persidangan itu kan ada tim ahli ya. Tim saksi ahli. Saksi ahli itu akan menelisik bagaimana dengan keahliannya. Nah, kita semuanya bukan ahli, tapi kita bisa membandingkan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Bisa jadi perolehan, ini sama-sama ya kasusnya, case-nya sama, yaitu perolehan ijazahnya itulah yang dipermasalahkan. KPU, panitia seleksi kepala desa yang menerima pendaftaran itu terbukti bahwa panitia itu dalam tanda petik tertipu oleh kepala desa yang barusan terkonang setelah menjadi kepala desa. Persamaannya lagi siang menuntut. Itu kalau tidak jadi kepala desa, mungkin pun tidak ada usutan. Maka kita harus memaklumi walaupun orang itu kecewa. Katakan pendukung selain Prabowo itu kecewa, kemudian mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Kalau memang tidak ada kesalahan, saya kira tidak bisa dibuktikan. Ya, itu kepala desa yang tadinya diterima ijazahnya yang ternyata palsu karena jadi kepala desa dalam pemilihan, maka orang yang tidak terpilih kecewa, dan yang kecewa menuntut kekurangan atau salahnya kepala desa yang terpilih itu. Jadi ayo kita renungkan sejenak, jangan sampai kita itu justru bermusuhan dengan karena kasus ini, tapi esensi hukumnya justru tidak kita dapat. Kita sepakat, equal, semua orang di mata hukum sama, di depan hukum sama. Jangan sampai ada privilege karena orang itu bekas orang pejabat tinggi, karena siapapun. Yang jelas kita semuanya manusia, berpotensi salah dan berpotensi soleh. Maka jangan dewakan manusia, jangan hinakan terlalu seorang manusia. Kita tengah-tengah saja. Kalau itu salah, ya diadili. Kalau tidak salah, dibebaskan. Gitu saja. Sebenarnya masalah ini simple, tinggal kita ada kemauan atau tidak. Siapa yang ada kemauan atau tidak? Stakeholder, penegak hukum, Bareskrim, kejaksaan, hakim,
Semuanya harus takut kepada Allah, jangan hanya takut kepada atasan. Takutlah kepada Tuhan, karena setelah di dunia ini kita akan mempertanggungjawabkan nanti di depan Allah Qadirul Jalil. Semoga kita semuanya selamat. Agar kita selamat, yuk kita jujur. Kata Rasulullah SAW, jujurlah, karena jujur itu akan membawamu ke surga, akan membawamu kepada kebaikan. Dan janganlah kamu menjadi orang yang berdusta. Janganlah kamu jadi orang yang curang, karena dusta curang akan membawamu kepada kenistaan. Kamu bisa membodohi semua orang. Mohon maaf, kamu bisa membodohi satu orang dalam jangka waktu panjang. Kamu bisa bodohi banyak orang dalam jangka waktu panjang. Tapi ingat, kamu tidak bisa membodohi semua orang di sepanjang masa. Abraham Lincoln. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.